Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini update perkembangan rak dan akuarium yang saya hunting beberapa hari yang lalu. Nah, ini kondisinya sudah diisi air dan aman, tidak ada yang bocor. Demikian juga yang satunya itu juga aman ya. Nah, untuk airnya ini juga sudah bisa untuk diisikan baru. Tetapi untuk lebih amannya sebaiknya diendapkan dulu 1 kali 24 jam, kemudian diberi aerasi ya. Ini masih agak-agak keruh, nanti kalau misalnya sebelum ikan masuk ini bagusnya disifon dulu, disifon kotorannya, dasarannya, karena ini masih ada dasaran-dasaran kotoran yang ada di dasaran, maksudnya yang susah diambil. Nah, jadi ini disifon dulu, nanti habis itu diambil. Nah, kemudian untuk sistem filtrasi saya hanya memakai spong filter ya. Jadi ini spong filter handmade atau buatan tangan ya. Ada juga yang pabrikan. Yang pabrikan itu yang kayak gini. Ini semuanya second semua. Jadi dapat bonus dari yang tempat saya mencari rak dan akuarium tersebut. Nah, kemudian kabel-kabelnya ini, bukan kabel ya, selang ini saya gabung ke dalam satu ini keran aerator. Keran aerator yang fungsinya bisa untuk beberapa akuarium. Jadi satu aerator bisa untuk beberapa akuarium. Nah, ini sangat efektif, sangat praktis ya. Apalagi yang ini yang besi ini atau logam ini, dia lebih awet daripada yang plastik. Tidak mudah rusak, hanya kadang ada yang macet ininya, susah ditekuk untuk mengatur tekanannya tuh. Nah, ini saya gabung ke blower, jadi ininya ini selangnya ini nanti langsung gabung ke blower. Nah, ini blowernya, jadi ini bisa untuk beberapa akuarium. Ini LP60 resin, jadi mungkin bisa sampai 50-an akuarium atau mungkin bisa 100-an akuarium, itu bisa. Jadi ini sangat irit. Jadi 60 watt itu bisa untuk beberapa akuarium. Jadi sangat irit untuk biaya operasional, jadi tidak terlalu memakan biaya listrik ya. Beda kalau kita pakai power head. Semua akuarium dikasih power head itu sangat boros nanti. Jadi misalnya ini kan, ini saya kasih power head atau kasih semuanya, atau bahkan semuanya itu nanti malah boros. Biasanya kalau saya kasih power head itu untuk ikan-ikan yang memang kotorannya itu banyak, atau mungkin yang size-nya besar. Nah, kebetulan yang saya pelihara itu, atau yang saya display, saya isi akuarium di sini, itu ikan-ikan yang ukurannya kecil dan medium. Jadi kotorannya itu tidak terlalu banyak, dan mungkin atau seminggu sekali itu nanti biasanya saya sifon, saya cek apakah kotorannya sudah numpuk. Nah, kalau numpuk itu bisa langsung disifon, atau bisa kita lihat kondisi ikannya. Misalnya kondisi ikan mulai tidak nafsu makan, atau mulai seperti mojok atau ngambang, kayak megap-megap mengambil napas di sini. Nah, itu bisa kita cek bahwa itu kualitas air tidak bagus. Jadi nanti bisa langsung kita sifon kotorannya. Jadi nanti diisi air lagi, misalnya kita kurangi 10%, kemudian nanti diisi air lagi sampai kondisi semula. Nah, itu bisa. Nah, ini kondisi kacanya masih kurang kurang bersih, karena memang lama tidak dipakai, jadi kerak-keraknya itu masih ada. Tapi nanti lama-lama dia akan bersih. Seperti ini dulu juga kerak-keraknya ada ketika saya ambil, karena kondisinya juga sama dengan yang ini, akuarium second. Jadi ini waktu saya awal-awal saya beli itu masih jelek, masih banyak kerak-kerak, tapi lama-lama juga dia akan bersih dengan sendirinya. Intinya kita isi air aja terus-terusan. Kalau misalnya sampai kering itu nanti timbul kayak kerak-kerak itu, yang nanti ketika diisi air nanti jadi kayak gini lagi. Nah, ini butuh waktu lama nanti untuk kembali bagus lagi. Nah, ini sama juga, ini memakai airstone juga, bukan airstone, spong filter buatan sendiri. Ini pakai keramik sama pipa aja.
kemudian dilem, kemudian pipanya itu dilubangin di paku-paku biar ada lubangnya, atau pakai semacam mesin tuh ya, mesin bor yang bisa mengebor pipa ini. Mana contohnya ya? Contohnya, nah misalnya yang ini kan, nah ini pipa-pipa, kemudian dibor, dipaku, nah kemudian dikasih, ini pemberatnya pakai pot aja, pot tanaman itu. Sebenarnya pakai keramik tapi hilang, jadi lemnya lepas. Jadi kelemahan kalau pakai lem itu kadang sering lepas. Nah ini tidak pakai aerator, fungsinya biar ininya nyala semua, spong filternya ini, aliran udaranya maksudnya ini lancar. Kadang kalau pakai aerator itu kadang ada yang macet, ada yang nyala. Nah ini kan tidak pakai air stone semua. Air stone itu semacam batu yang ada nempel di pipanya itu. Nah ini tidak pakai juga, karena menurut saya lebih praktis, jadi tidak macet. Kadang kalau pakai air stone, contoh air stone, mana ya contoh air stone? Nah seperti ini contoh air stone ini, kadang macet, sering macet atau sering, pokoknya kondisinya malah malah susah untuk beberapa akuarium. Kalau cuma satu akuarium atau 2 atau 3 mungkin bisa pakai air stone, tapi kalau banyak akuarium itu sebaiknya polosan aja, tidak perlu pakai air stone karena kadang sering macet-macet itu. Nah ini saya juga pakai ini keran aerator yang logam karena dia lebih mudah untuk diatur-atur. Bisa juga pakai yang model plastik ya kalau misalnya tidak ada yang ini, karena ini harganya lumayan ini, kurang tahu harganya, mungkin di atas berapa sih maksudnya, mungkin terakhir beli itu harganya 30 ribuan, enggak tahu kok sekarang harganya ya, nanti saya cek di toko online berapa harganya sekarang, tapi terakhir dulu saya beli itu berapa tahun yang lalu itu masih 30-an. Kalau sekarang naik. Kalau misalnya dananya kurang bisa pakai yang seperti ini, yang model keran seperti ini, jadi bisa diatur gitu, sama aja diatur tekanannya. Atau bisa juga pakai yang seperti ini juga bisa, yang kayak yang ada di selokan-selokan itu, yang pengatur irigasi ini kan. Nah kayak gini bisa juga. Ada juga yang model kayak gini, itu sama ya. Nah yang kayak gini juga bisa. Jadi intinya fungsinya itu sebagai pengatur tekanan udara, biar misalnya kalau yang ini mati, nah berarti nanti yang misalnya kalau mau mematikan ini, maksudnya kalau mematikan yang ini tinggal diputar aja. Misalnya kalau ini arusnya terlalu kencang bisa tinggal diputar aja. Misalnya kalau ini tidak nyala, berarti kemungkinan yang ini arusnya terlalu kencang, jadi ini tinggal dipelanin, nanti pasti yang ini arusnya akan nyala ya, gelembung udaranya itu. Jadi ini update-nya. Jadi untuk ikannya belum ada ya, karena masih keterbatasan dana juga, dan juga masih adaptasi juga. Jadi untuk ikannya masih kurang tahu mau diisi apa. Bisa juga nanti untuk anakan buraya ikan hasil ternakan ya, tetapi kan nanti tidak tahu juga apa yang bisa diisi atau yang bagus diisi. Kalau bagusnya sih yang bisa langsung dijual ya. Kalau buraya itu kan, itu kalau untuk display toko kan kurang efektif, karena kan bagusnya kalau untuk toko kan yang langsung ikan-ikan yang bisa langsung dijual. Kalau buraya, misalnya buraya cupang yang masih 1 senti itu kan belum laku, jadi malah bikin penuh display toko itu kan, malah bikin penuh dan kurang profit. Jadi ibaratnya kalau di toko itu kan, akuarium ini dia ibaratkan sebagai mesin ATM. Jadi tiap ikan yang ada di sini dia ini sebagai uangnya. Nah nanti ketika ada yang beli, nah berarti itu uang masuk. Ketika ada yang beli berarti uang masuk. Jadi kita ibaratkan akuarium ini sebagai mesin ATM untuk bagi
peternak ataupun apa ya, orang yang bergerak di bidang ikan hias ya, bisa ya, terutama para penjual ya, terutama kan ada juga yang konten kreator itu kan mungkin tidak fokus menjual ikan, tapi fokusnya membuat konten atau peternak ikan. Kalau peternak ikan kan berarti akuarium ini kan belum apa ya, belum pasif, belum aktif menghasilkan uang, hanya sebagai tempat sementara aja. Nanti ketika sudah agak besar atau tempat celengan, ibaratnya bukan ATM tetapi semacam celengan, tempat untuk menabung uang. Jadi kalau misalnya ikannya sudah size cukup untuk dijual, nah baru nanti dilepas. Jadi kita ibaratkan ini untuk para para pelaku usaha, terutama penjual ikan hias itu, kalau saya ibaratkan ini sebagai mesin ATM, tetapi bukan mesin ATM betulan ya, karena kalau nggak ada yang beli juga nggak laku juga ya, maksudnya nggak dapat uang juga ya. Jadi bagaimanapun caranya ya harus laku. Ya gimana cara lakunya ya, kita harus semangat untuk menjualnya, itu bisa lewat online, bisa lewat offline. Pokoknya harus sering-sering ngiklan, sering-sering kasih promosi dan sebagainya. Karena memang kalau tidak seperti itu ya nanti akan tenggelam, karena kan persaingannya mulai ngeri ya, karena saingan sekarang ini lebih bebas untuk menjualnya, tetapi juga lebih susah untuk menjualnya. Maksudnya gimana ya, lebih bebas untuk menjualnya itu karena sudah dunia online, jadi gampang. Tetapi karena dunia online itu otomatis saingan kita tidak hanya offline tetapi juga online. Semua yang ada di daerah di seluruh Indonesia ini juga melakukan itu kan, jadi harus bersaing. Tetapi itu malah bagus, kalau semakin banyak kompetitor itu kan berarti pasarnya ada, berarti ini ada pasarnya, berarti ada orang yang meminati itu dan membeli itu. Beda kalau misalnya kita saja yang jualan, nah itu berarti kemungkinan pasarnya lesu atau kemungkinan tidak ada peminatnya. Oke, sampai di sini saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.